Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andrian. Terima kasih sudah menonton video tutorial saya ini. Oke, kita melanjutkan dari video sebelumnya, di mana video sebelumnya itu kita mempelajari mengenai tools-tools yang ada di Adobe InDesign. Oke, materi selanjutnya kita mempelajari properti yang dimiliki oleh objek-objek yang ada di InDesign. Contohnya ya, di sini saya menerangkan dua objek. Yang pertama saya menerangkan objek rectangle, ya. Yang kedua saya mengenalkan objek yang namanya text area atau text tool ya. Di sini nama objeknya type tool ya, type tool itu. Ya, jadi kita yang akan pelajari kita hari ini adalah propertinya yang ini nih, yang ini, area yang ini ya. Oke, setiap objek nanti memiliki properti yang berbeda-beda, tapi umumnya objek gambar misalnya seperti ini ya, atau yang disebut objek vektor itu hampir sama. Nanti ada pensil, ada pen, itu mirip-mirip juga seperti ini ya. Dan yang kedua nanti type tool ya, type tool juga memiliki properti yang berbeda-beda ya. Jadi pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan beberapa fungsi yang akan beberapa properti ya, properti yang akan dijelaskan. Saya mulai dengan objek rectangle ya. Yang pertama nanti di sini ada X dan Y. Di sini menunjukkan lokasi posisi dari rectangle ini diletakkan di dalam area kerja. Di sini posisinya 3P3. Oh maaf ya. Di sini saya memakai unitnya itu pikas ya. Jadi saya mau ganti dulu. Kamu bisa ganti unit itu di sini ya, diklik kanan, di rollnya ini sendiri, kamu klik kanan ya, pilih aja sesuai dengan keinginan kamu. Saya contohnya di sini saya pilih sentimeter ya, dan di sini masih pikas ya. Saya ubah juga di sini, saya pilih sentimeter gitu, seperti itu ya. Jadi kalau nanti kamu pada saat pembuatan dokumen kamu lupa menentukan unitnya itu, kamu bisa mengubahnya pada rollernya gitu ya. Oke, kembali ke location ya. Jadi X ini adalah posisi X objek rectangle ini. Contoh saya geser ke kiri atau kanan, dia akan berubah tuh ya. Jadi ini posisinya, posisi rectangle pada lembar kerjanya nanti ya kan. Baru ada Y adalah posisi Y-nya ya, atau bisa atas bawah gitu ya, atas bawah ini ya, dulu dia bergerak tuh ya. Oke. Di sampingnya itu ada W itu singkatan dari width ya, atau lebarnya ya. Jadi lebar dari objek rectangle ini sebesar 6,1383 cm. Jadi kamu bisa mengecilkannya dari sini ya, mengecilkan atau besarkan dari sini, atau kamu bisa langsung geser seperti ini juga boleh ya. Tapi kalau kamu memiliki ukurannya tertentu, misalnya saya membuat 6,5, kalau dari sini kan agak sulit tuh ya, maka kamu tinggal klik aja di sini nanti 6,5. Oke, seperti itu ya. Sedangkan H ini singkatan dari height ya, height atau ketinggiannya berapa gitu ya. Jadi di sini tertulis ketinggian objek rectangle ini 4,3603 cm ya. Jadi kamu juga bisa memperkecil atau mempertinggi dari sini ya, dinaikkan ya, atau juga kamu bisa klikkan di sini dengan menggunakan selection tools, atau juga bisa gunakan free transform tools ya. Tapi kalau kamu memiliki ukuran tertentu ya, misalnya saya buat di sini 4,25, maka kamu tinggal ketik aja di sini 4,25. Jadi kalau kita menggunakan selection tools untuk tarik-tarik di poinnya ini ya, akan agak sulit untuk mendapatkan 4,5, sehingga kamu cukup memasukkan nilainya saja gitu ya.
baru di sini ada nanti ya gambar panah ya, ini fungsinya untuk memperbesar atau memperkecil ya. Contoh kamu kan mau ngecilin gini tuh, cip gini ya, oke gini lagi, mau besarin gini lagi, ini lagi ya. Jadi dia bisa memperbesar atau memperkecil dengan menggunakan ini ya. Ini memperkecil skala secara horizontal gitu ya. Contohnya ini kan ukuran 1%, dia mau diperkecilkan menjadi 50%, maka mengecil sebesar 50%, setengah dari ukuran awal gitu ya, setengah dari ukuran awal. Loh Pak, tadi di sini dia mengecil secara horizontal, kenapa secara vertikal dia juga mengecil? Karena di sini angkornya itu atau constraint proportional for scaling itu aktif gitu ya. Coba kita kembalikan ke posisi awal tadi, kita buat 200% ya, karena ini sekarang yang 100% nya, maka untuk kembalikan ke ukuran awal kita harus pakai yang 200% seperti ini ya. Ya, jadi kenapa dua-duanya ikut membesar baik secara horizontal ataupun secara vertikal ya, itu karena ada ini nih, constraint proportional for scaling. Jadi kita matikan aja dulu ya, kita matikan. Jadi kita bisa mengecilkannya secara horizontal atau secara vertikal. Contoh ya, saya kecilin 50%. Itu dia ya. Secara horizontal dia mengecil, secara vertikal dia tidak mengecil. Kenapa seperti itu? Karena constraint proportional for scaling itu saya matikan. Tapi kalau saya hidupkan, maka dua-dua akan membuat suatu bentuk yang proporsional gitu. Jadi dia kalau weight-nya berubah, height-nya juga berubah, seperti itu ya. Oke, saya balikan lagi yang ini ke bentuk awal seperti ini ya. Oke, baru selain itu di sini ada nanti namanya rotation angle ya, rotation angle ya, kamu bisa putar dia tuh, putar ya berdasarkan ini nilai tertentu ya. Walaupun kamu dapat menggunakannya dengan menggunakan selection tools ini. Kamu tinggal ke sisi yang sebelah sudut ya, nanti dia menjadi bentuk panah dua arah ya secara lengkung. Kamu tinggal klik, tahan, geser aja, ini juga bisa seperti ini ya. Seperti ini juga bisa kamu membentuk seperti apa ya. Tapi kalau kamu nanti mau memutarnya atau mau merotasikan dalam sudut derajat tertentu ya, dengan menggunakan sudut derajat tertentu, kamu lebih baik menggunakan seperti ini ya. Misalnya saya mau pakai 35 derajat, itu, atau saya mau pakainya minus 35 derajat, seperti itu ya. Jadi kita bisa memasukkan berapa derajat yang kita inginkan gitu ya. Itu dia ya. Oke, baru selanjutnya ada namanya sharing ya. Sharing ini kayak belah ketupat gitu ya, jadi dia nanti miring gitu ya. Bisa saya pindah itu dia sharing. Itu ya, jadi kamu bisa lakukan dengan ini, menaikkan berapa besar sharingnya. Ini dia sharing ya tuh. Atau kamu bisa gunakan dengan ini nih ya, bisa gunakan sharing tadi ini ya. Atau kamu bisa menggunakan rotasi 90 derajat ya. Misalnya kamu mau cepat aja lah, nggak males ngetiknya di sini, kamu merotasikan 90 derajat searah jarum jam ya, kamu klik ini aja tuh ya, searah jarum jam. Itu kalau berlawan arah jarum jam sebesar 90 derajat juga, cuma dia berlawanan arah jarum jam, kamu bisa yang pakai yang sebaliknya. Ini ya, itu dia ya. Baru di sini ada namanya nanti flip horizontal. Flip ini artinya pencerminan ya, pencerminan secara horizontal. Di sini ada nggak ya? Oke, saya coba di text area-nya apa nih, type toolnya ya nih, flip horizontal
Nah itu tuh nampak dia ya, nampak dia terjadi pencerminan gitu ya, pencerminan. Ini balik lagi dia ya, ini flip secara horizontal ya, kita coba flip secara vertikal. Nah itu dia ya, atas bawah, maksud vertikal atas bawah, horizontal tuh kiri kanan gitu maksudnya. Di sini juga nampak ini gambaran dari hasilnya nanti ya, gambaran dari hasilnya itu ya. Oke, selanjutnya di sini ada nanti selection previous object ya. Jadi dia bisa menuju ke atau menseleksi objek yang selanjutnya. Misalnya ini kan sekarang sedang terseleksi nih, saya mau ke objek rectangle, cuma saya males nih gunakan selection tool, saya bisa klik ini. Nah itu ya, kalau mau yang sampingnya klik aja lagi, atau mau yang ini juga boleh. Nah, sama aja ini, next dan back gitu ya, bisa. Oke, kita masuk ke yang selanjutnya ya. Ini ada yang namanya fill ya, fill ya, memberi warna ya, maksudnya memberi warna kontainer isinya gitu. Kita klik, nah ini ada warna isinya ya. Selain dari sini kamu juga bisa memberi warna dari sini. Nah ini sama nih ya, mau dari sini juga sama itu. Nah itu klik 2 kali aja nih, klik 2 kali ini ya, klik 2 kali di sini, kamu tinggal bisa pilih warna yang kamu sukain. Nah ini bisa kamu pilih nih ya, warna yang kamu suka, yang lembut, yang apa gitu ya. Nah itu ya, ini sama ya, sama ini juga sama nih. Nah ini ya, ini tuh ya, tinggal sesuaikan aja tuh ya, ini sama nih. Nah tiga poin ini sama ya, fungsinya sama untuk memberi warna gitu ya. Sedangkan di bawahnya ini ada stroke color ya, stroke color atau warna pinggir, garis pinggirnya gitu. Jadi kamu bisa memberi warna seperti ini. Nah, itu. Ya, ini memberi garis pinggirnya warna. Nah, ini ada garis pinggirnya nih, warnanya pink ya, warnanya pink. Oke, setelah itu kenapa nggak nampak? Karena ukuran garis pinggirnya itu sebesar 0,5 poin ya, kecil kali sih, memang kurang nampak. Oke, kita perbesar ukurannya biar dia jelas tuh. Ini ya sudah nampak. Saya pakai ukuran apa ini ya, stroke-nya ya. Stroke-nya itu sebesar 3 poin, atau ukuran garis pinggirnya ya itu 3 poin, jadi besar nih, nanti nampak ya, sudah nampak ya. Baru di bawahnya ini ada yang namanya tipe garis pinggirnya nih, kamu pakai tipe yang mana ya. Contoh misalnya mau pakai ini itu, nah itu begitu tuh hasilnya tuh ya. Atau kamu bisa pakai yang lainnya ya, mau pakai das ataupun pakai yang mana juga boleh. Nah itu yang das ya. Kalau besar gini jelek ya, kita kecilin aja dulu satu nggak nampak, kita buat 2 ya. Warnanya mungkin jelek kali, kita ganti warnanya, kasih warnanya merah aja deh. Nah tuh ya, jadi seperti ini itu. Oke, selanjutnya kita bisa juga kasih efek ya, efek seperti ini ya. Kita bisa kasih efek seperti ini. Ini ada efeknya di sini ya. Oke, ini untuk yang rectangle ya, properti untuk yang rectangle. Kita masuk properti untuk yang type toolnya ya. Jadi type toolnya seperti ini ya, mungkin kamu biasa melihatnya di Adobe Photoshop ataupun di editor yang Adobe yang lain gitu ya. Jadi kalau kita nanti klik type tool dan masukkan ke area text editnya, maka nanti di sini akan dijumpain yang pertama adalah ini
font family ya, atau jenis tulisan ya. Jadi kamu bisa mengganti jenis tulisan kamu itu melalui properti ini nih, font name-nya ya, font name-nya ini ya. Kamu bisa pilih jenis tulisan yang kamu inginkan di ini. Oke, saya pakai terus apa nih, Brasking ya, Brasking ya tuh ya. Saya pakai yang namanya Brasking, baru saya ini rapat semua ya. Nanti kita usahakan membuat jarangnya gitu ya. Baru di sini ada font stylenya lah ya, ada bold, italic, ada regular ya. Nanti kamu sesuaikan lah, kamu pakai yang mana, mau yang italic atau mau pakai yang regular atau mau yang pakai bold. Itu nanti tergantung, sesuaikan aja nantinya ya. Oke. Baru di sini ada namanya font size ya. Jadi membesarkan atau mengecilkan ukuran teks ya. Jadi sini ya sama seperti editor teks lainnya ya, ukurannya sama. Kamu bisa membesarin atau kamu bisa mengecilin ini ya, atau kamu bisa klik aja ini gini ya. Ya, oke. Baru di sini kita bisa memberi jarak antar teks ya, baris teksnya ini. Jadi kalau rapat kali ya tinggal naikkan aja ininya gitu. Ya, tuh. Jadi kita bisa memberikan jarak teksnya ya. Baru kita masuk ke selanjutnya. Ini ada all caps. All caps itu maksudnya semua huruf besar. Ini ada small cap, semua huruf kecil. Misalnya semua huruf, kebetulan semua huruf besar ya, saya klik small cap, jadi huruf kecil semua itu ya, huruf kecil ya tuh ya, small cap ya. Ini nggak ada kecil karena memang jenis tulisannya sendiri nggak ada yang kecil. Coba kita ganti tulisan yang lain ya, kita tarik bentuk tulisan yang lain, contoh yang ini nih, Britannica ya. Oke, ini ya, ini kecil semua. Ini small cap ya. Tuh, ini ada all cap, semua besar. Itu ini small cap, semua kecil. Tuh, semua kecil ya. Oke. Kalau super cap ya, saya besarin dulu deh. Tuh, ini jaraknya terlalu jauh. Ini ya. Jadi superscript ini artinya kita membuat pangkat ya, seperti kita buat meter bujur sangkar gitu ya. Meter bujur sangkar, maka kita bisa gunakan superscript. Itu ya. Atau kamu nanti membuat buku tentang kimia, kita bisa nanti menggunakan yang namanya subscript. Misalnya saya matikan dulu superscriptnya, H2U ya. H2 nya ini kan kalau di rumus kimia dia di bawah, maka kita bisa menggunakan subscript seperti ini. Itu dia ke bawah ya. Oke, selanjutnya di sini ada ini, nggak usah ya. Ini juga untuk memperbesar huruf ya. Besar 200 kali, maka dia membesar 2 kali. Tuh, membesar 2 kali. Atau kita mau mengecilkan ke normal tadi, atau mengecilkan lagi sebesar 50%. Itu sama sih seperti kita menggunakan ini tadi nih ya. Tapi ini memperbesar ketinggiannya gitu ya, ketinggian dari teksnya sendiri ya. Saya bisa berbalik nih 100% ya, tuh tingginya itu.
baru sini ada ini ya, dia apa ya, keluar dari marginnya, areanya sendiri, area penulisannya atau area type toolnya ya. Kita balikan balik. Aduh, lupa di lock semuanya. Saya buat sini tuh ya, ini ya. Baru kalau tadi ini secara vertikal, ini secara horizontal. Kamu bisa kecilkan nih, bisa kecilkan ukurannya ini tuh ya, dari horizontal ya, dikecilkan, dikurusin gitu maksudnya ya. Ya, baru ini ada kemiringan nih, kemiringannya berapa derajat tuh. Kemiringan saya besar dulu yang tadi biar nampak tuh. Dia miring dia tuh. Dia makin miring. Bisa sih kita pakai italik gitu ya. Cuma kalau kurang miring italiknya, kita bisa memiringkannya pakai ini ya. Oke, ini saya buat 0 aja. Oke, dah. Oke, saya balikkan. Oke, baru kita pakai yang namanya text color ya, text color. Ya, jadi text color tuh yang ini tuh. Ya, ini warna teksnya sendiri. Nah itu ya, warna apa dia, warna biru ya. Atau juga bisa kamu gunakan yang di sini, atau gunakan color yang di sini. Kalau stroke, di sini juga ada stroke. Ini stroke yang ini ya, ini stroke. Ini juga yang namanya stroke juga nih. Itu misalnya saya pakai warna ini, warna cyan gitu ya. Sama juga. Nah, di sini juga saya pakai warna cyan. Nah, itu ya warna cyan. Ya, di sini juga bisa kamu. Nah, nih. Di sini juga stroke juga sama. Kamu mau tebalkan stroke-nya boleh di sini. Tuh. Ya. Jadi sama, ini fungsinya sama, ya. Fungsinya sama. Oke, saya kecilin stroke-nya. Ya, tadi kalau di rectangle kan sini ada nih lebar stroke-nya. Ya, kalau di sini di sini ya, masuk ke panel ini, panel stroke yang ini. Ya, saya berbalikan ke satu stroke-nya. Oke. Ya, seperti ini. Baru ya, ini apa ya? Ini kosong. Ini baru ada alignment. Sini ada rata kanan, ada rata tengah, ada rata kanan, ini kiri ya, sorry ya. Ini ada align towards pin ya. Ini ada juga justifier last left ya. Tinggal pilihlah yang sesuai mana yang kamu inginkan ya. Oke, sampai sini dulu ya, penjelasan saya mengenai properti yang ada. Semoga kamu dapat mempelajarin dan menggunakan properti yang telah disediakan ya. Untuk penjelasan propertinya saya akhirin sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.